Akses data Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Di sini dari infopemilu.kpu.go.id /pemilu/PWP/pendaftaran_PWP ya. Di sini jelas di data Silon tertulis presiden dan wakil presiden. Kita langsung saja menuju datanya wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Di paling kanan ya, pojok kanan. Teman-teman perhatikan kursornya. Kita klik di profil calon ya. Saya akan membacakan ya supaya tidak terjadi misinformasi apapun. Sehingga dari data ini, kita akan melakukan sinkronisasi atau pencocokan dengan narasi yang disampaikan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, ataupun siapalah yang menggugat ijazah Mas Gibran saat ini. Kita perhatikan, Gibran Rakabuming Raka, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 1987, sebentar lagi ulang tahun ya. Agama Islam, pekerjaan wali kota Surakarta waktu itu, sebelum menjadi wakil presiden ya. Domisili, Banjarsari, Kota Surakarta, Kota Surakarta. Status perkawinan sudah, istri, Selvi Ananda, jumlah anak 2, pendidikan terakhir E1, ya. Pendidikan terakhir E1, ingat ya. Kemudian pekerjaannya wali kota Surakarta. Nah, kita masuk ke riwayat pendidikan. Perhatikan dengan baik-baik teman-teman. Jenjang pendidikan dimulai dari SD, SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Masuk pada tahun 1993, tamat tahun 1999. SMP, SMP Negeri 1 Surakarta, masuk pada tahun 1999, tamat tahun 2002. Lalu SMA-nya ada 2 ya, teman-teman. SMA-nya ada 2. Mengapa SMA-nya ada 2? Makanya kalian harus tonton sampai selesai, akan diberikan penjelasan ya. Karena ini menyangkut dengan sistem pendidikan dan pemberlakuan kurikulum ya. Roy, Rismon, Tifa, terkhususnya Roy dan Tifa, kalian punya Mengong, kalian punya Gila, kalian dengarkan ini ya. Atau kau Suban, siapa lagi yang menggugat itu ya? Kau dengarkan ini baik-baik. SMA Orchid Park Secondary School Singapore. Masuk pada tahun 2002, tamat tahun 2004. 2 tahun ya? Lah, kok SMA-nya cuma 2 tahun? Masa Indonesia kan SMA-nya 3 tahun? Kenapa Mas Gibran SMA di Orchid Park Secondary School cuma 2 tahun? Pantau sampai selesai. Mau satu nggak ngomong kosong ya. Mau satu ngomong pakai data. Datanya itu bukan hanya kertas, tapi narasumber ya. Berikutnya, SMA yang kedua, yaitu UTS, Insert Sydney. Masuk pada tahun 2004, tamat pada tahun 2007. Artinya 3 tahun ya. Dari total SMA-nya Gibran kok 5 tahun. Pantau sampai selesai. Lalu S1-nya MDIS Singapura, masuk pada tahun 2007, tamat pada tahun 2010. Artinya 3 tahun kuliah ya. Itu normal ya. Tapi yang ditanya, kok nggak ada ijazah SMA-nya? SMA-nya kok nggak ada di Indonesia. Kemarin mereka menuduh bilang, Mas Gibran alumni dari Sekolah Santo Yosef. Ini, lihat. Apakah di dalam riwayat pendidikannya tertera SMA Santo Yosef? Kalian sudah menghina, membawa-bawa nama SMA Santo Yosef Solo. Ya, itu sekolah terbaik di kota Solo ya. Sekolah misi. Kalian marah bikin pusing lagi Bruder Yohanes di sana dengan para pembinanya ya. Roy, Rismon, Tifa ya. Bila perlu, Sekolah Santo Yosef segera melakukan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy dan Tifa ya, yang menuduh bahwa seolah-olah Gibran sekolah di Santo Yosef. Bahwasannya Gibran sendiri tidak pernah mengatakan dia sekolah di Santo Yosef ya. Dia tidak pernah mengatakan. Mas Gibran tidak pernah mengatakan itu. Narasi mereka yang memfitnah. Di mana narasinya? Ada, saya akan tampilkan sebentar ya teman-teman. Betapa gobloknya mereka tidak tahu bahwa bagaimana sistem pendidikan yang ada di Singapura. Mereka saja sekolah aja nggak jelas ya. Rismon nggak jelas, Tifa nggak jelas ya. Roy aja lebih lagi ya. Gila dia aja tuh ya. Ini clear ya soal riwayat pendidikannya teman-teman. Clear ya. Sekarang kita mendengar pernyataan dari si Tifa Gila yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu ya sekolah di SMK Kristen di Solo. SMK Kristen mana ya? Ini ngawur. Bilang SMA Santo Yosef, terus sekarang bilang SMA Kristen. Ngawur aja kau tuh. Mengong. Apalagi Roy ya. Tapi kita dengar ya, ini menuduh Gibran sekian banyak bilang Gibran punya ijazahnya bodong. Kau yang bodong, Tifa. Kuliah nggak jelas ya. Kau yang bodong. Ngomong nggak pakai data ya. Pengen saya ludahin mukanya.
sudah menghina nama sekolah orang, mencemarkan nama sekolah, ya, bawa-bawa nama sekolah, yang notabene tidak terkait dengan Mas Gibran, mereka bawa-bawa, mereka libatkan. Kalian mau adu domba? Hah? Goblok. Di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena kau yang tidak benar mengong, jelas-jelas tadi apa yang saya sudah paparkan tadi ini melenceng jauh sekali penjelasan mereka. banyak bukti yang kami temukan. Bukti apa? Bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Goblok kau. Paling goblok ini orang nih. Paling goblok. Dia mau sebut nama SMA apa? Kita mendengar. Dia mau sebut nama SMA apa nih? Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo. Goblok kau tuh. Paling goblok. Kau bawa-bawa nama SMA Santo Yosef Solo ya. Saya minta Kepala Sekolah Bruder Yohanes dari SMA Santo Yosef Solo untuk segera laporkan Tifa dan Roy Suryo yang sudah membawa-bawa nama sekolah Santo Yosef, di mana yang tidak ada keterkaitan dengan Mas Gibran, tapi mereka membawa-bawa sehingga nama baik sekolah rusak. Tolong Bruder segera melaporkan. Bahkan sampai detik ini belum pernah ada pernyataan dari Mas Gibran, keluar dari mulut Mas Gibran yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu lulusan dari SMA Santo Yosef Solo. Tifa dan Roy, kalian harus buktikan di mana narasi itu yang keluar dari mulut Mas Gibran. Selama 2 tahun, dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Nah, ini SMA Kristen Solo juga. Silakan kalian lakukan somasi ataupun laporan sekalian aja. Seret mereka ini nih. Bawa-bawa nama sekolah kalian, ya. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena bukan soal missing data atau missing link. Ini goblok mengong. Memang tidak terdaftar di sana, ya. Tidak ada nama mereka di sana. Ngapain paksa nama Mas Gibran di sekolah SMA San Joseph dengan SMA Kristen itu? Kalian mau sisip nama, begitu? Nggak mungkin ya. Bahkan dari Bruder Yohanes sebelumnya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada nama Mas Gibran tertera di sekolah situ atau terdaftar di sekolah situ. Ya. Jadi ini walaupun video lama, ini kegoblokan mereka ya. Kegoblokan, saya bilang, ini orang paling goblok di negeri ini nih. Ya. Paling mengong. Sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch ya, InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi, nah sekarang, saking gobloknya dia ini ya, dia bahkan tidak mengetahui tentang sistem pendidikan yang berada di luar negeri, di mana negara-negara jajahan Inggris itu sistem pendidikan seperti apa, kurikulum yang berlaku itu seperti apa. Dia tidak tahu ada istilahnya primary school, secondary school, ya. Ini goblok ini nih, ya. So pintar tapi apa? Kampungan. Ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa investigasi UTS InSearch itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12 dan harus dong. Namanya kalau lulusan dari luar negeri, ketika masuk ke Indonesia, kembali ke Indonesia, mau melakukan pekerjaan apa, mau lamar kerja apapun, namanya penyetaraan ijazah, ya. Kalau lakukan penyetaraan ijazah, tentu di sana, di Kemendikbudristek, ya, di Dikti sana. Jadi, ada yang semisal, lulusan S1 dari luar negeri, lakukan penyetaraan ijazah. Sampai sekarang Rismon belum tahu, dia sudah melakukan penyetaraan ijazah atau belum nih. Rismon, woi, kau sudah lakukan penyetaraan ijazah belum? Kau punya ijazah Yamaguchi mana? Nah, terhadap ijazah SMA-nya Mas Gibran, beliau ini kan secondary school. Jadi secondary school di luar negeri itu ada yang 4 tahun,
ada yang 5 tahun. Nah, ini dibagi lagi di subnya di bawah, ya, biar kalian tahu seperti apa sistem pendidikan yang ada di Singapura, supaya kalian tidak membanggongkan, ya, atau membegokan si Tifa ini, ya. Saya akan tampilkan presentasi resmi dari alumni MDIS tentang sistem pendidikan. Apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut? Ya, ternyata insert UTS tersebut sudah tidak beroperasi kembali, sudah ditutup oleh Sydney University, sudah tidak ada lagi, sehingga tidak bisa dilacak sama sekali. Kemudian berikutnya, artinya kalau dari Dirjen Pendidikan Menengah itu berani mengeluarkan surat keterangan yang waktu itu dikeluarkan tahun 2019, artinya itu kan memang dipersiapkan untuk maju calon wali kota dan maju cawapres. Berarti ada yang perlu kami minta untuk melakukan investigasi, ya. Apakah memang ada sebuah katakanlah dokumen tertentu dari UTS InSearch yang memang kemudian bisa diverifikasi bahwa dokumen dari InSearch itu memang bisa dianggap setara dengan SMK kelas 12. Apakah itu hanya sekedar narasi saja dari yang bersangkutan, sekedar sebuah pengakuan verbal saja, sama sekali tidak ada dokumen, karena sampai dengan hari ini pun kita juga tidak mendapatkan dokumen tersebut. Berikutnya, yang bersangkutan mengaku menjadi mahasiswa MDIS, itu adalah sebuah lembaga lembaga di Singapura yang bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri yang mengeluarkan ijazah. Jadi dia yang bersangkutan mendapatkan ijazah dari University of Bradford, UK. Tapi yang bersangkutan untuk diketahui tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan di University Bradford. Karena... Nah, ini fitnah. Mengong. Dia tidak tahu bahwa ada testimoni dari mahasiswa di sana, bahkan kampus sendiri memajang foto Mas Gibran di sana sebagai alumni terbaik. Ini orang paling mengong, paling bego, asal nyerocos aja, ya. Ada tampilannya bahwasannya waktu itu Kaisang ke sana di tahun sebelumnya itu, bahwa di sana di kampus itu, di pintu masuk kampus, di lobi itu ditampilkan foto-foto alumni terbaik dan Mas Gibran salah satunya, ya. Dan itu ada pengakuan dari alumni MDIS. Sepanjang data-data yang ada di media, yang bersangkutan terlihat berfoto pada saat wisuda, itu di mana di dalam foto tersebut tertulis MDIS. Terus? Ya, adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di Singapura. Nah, dan itulah yang kemudian diaku sebagai tingkat kesarjanaannya yang bersangkutan, ya kan? Nah, masalahnya kan menjadi sebuah hal yang harus betul-betul diinvestigasi, karena di dalam undang-undang pemilihan umum, syarat bagi calon presiden dan wakil presiden itu adalah memiliki ijazah dan atau setara dengan SMA minimal. Ya, iya. Nah, ini yang pasti tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi yang dipakai sebagai syarat untuk maju wapres kan ijazah SMA. Logikanya sini Tifa mengong. Bagaimana bisa Mas Gibran bisa melakukan perkuliahan di MDIS kalau dia tidak punya ijazah yang setara SMA, dalam hal ini secondary school? Ini paling mengong. Ya, ijazah SMA, bukan ijazah sarjana. Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi, apakah yang bersangkutan memiliki ijazah SMA? Dan apakah surat keterangan dari Dirjen Pendidikan Menengah itu layak dianggap mewakili ijazah SMA yang tidak dimiliki oleh yang bersangkutan? Nah, sekarang kita ke pernyataan Roy Suryo yang mengatakan bahwa format ijazahnya Mas Gibran itu logonya itu harus 2. Ya, saking begonya dia, saking gobloknya dia, ya. Dia bahkan tidak melakukan riset, ya, asal cuap-cuap, asal ngomong saja, tidak punya data, ya. Alias apa? Cuman menerka-nerka, ujung-ujungnya apa? Fitnah, ya. Ujungnya fitnah, bahwa tidak tahu bahwa format ijazah sesungguhnya dari MDIS itu, ya, teman-teman. Seperti apa? Kita dengarkan dulu pernyataannya dia. Setelah ini Mo Satu akan tampilkan video dari Kakak Dian, alumni dari MDIS yang juga menampilkan ijazahnya begitu komplit. Sangat komplit, ya, soal ijazahnya, terus formatnya bagaimana, ya. Kita dengarkan dulu pernyataan Roy Suryo, baru kita masuk ke
MDIS ya. Pantau sampai selesai ya. Kalau mau dibuka, buka aja di CNN misalnya. Karena ini juga menjawab pertanyaan publik. Betul. Di forum yang berbeda, jika Mas Roy mengatakan tidak ada kaitannya begitu ya. Tapi di forum Purnawirawan, Mas Roy ada hadir di sana. Iya loh. Kemudian ada Di satu forum lagi. Purnawirawan, saya selaku ahli. Kalau mau tegas saja. Ahli Satu panci. punya ijazah yang di tengarai memang palsu, ya itu karena skripsinya juga palsu. Kenapa nggak langsung berani aja dikatakan? Saya berani mengatakan. Kenapa nggak juga diteliti ijazahnya Gibran? Ya. Kenapa dia sekolah SMA-nya 2 tahun itu di SMA Santo Yosef? SMA 2 tahun? Tuh, SMA Santo Yosef lagi ya. Jadi otaknya Roy Suryo dan otaknya si Tifa ini sama-sama goblok. Sama-sama goblok, bego, mengong ya. SMA lagi 2 tahun karena dia nggak lulus di sini. Kalau nggak nanti nggak lulus. Masuk lagi SMK Kristen Surakarta. Habis itu hilang tiba-tiba di Singapura. Terus tahu-tahu keluar ijazah dari Management Development Institute of Singapore. Lucunya, ijazahnya itu dari Bradford. Ijazah yang resmi dari Bradford. Ini. Kalau dia sekolah di MDIS itu logonya 2. Kiri. Nah, dia bilang kalau sekolah di MDIS logonya 2 ya. Nah, nanti satunya taruh muka logonya dia, logo pancinya dia ya. Logo panci nih kau. Ntar kau dengar pernyataan langsung resmi dari MDIS, kau punya muka langsung ditempel panci, ditabuk panci aja ya. Ini manusia nih. MDIS kanan Bradford. Ijazahnya Gibran, logonya 1 Bradford. Itu salah beli itu. Artinya, Bukan salah beli, terlalu bego kau ya. Bukan salah beli Roy ya. Kau tuh terlalu bego, terlalu mengong ya. Ngomong ngabur aja kau tuh. Ya. Panci otak kau, pencuri panci satu nih. Pulangkan panci sana ya. artinya Salah beli. akan ada Salah beli. dua begitu ya. Mungkin Satu Gibran ijazah nggak ngawur salah. aja. Mungkin Gibran nggak salah. Mungkin Gibran pesan, saya pesan ijazah asli lo ya. Itu. Nah, ternyata muncul dibelikan ijazah hanya 1 logo Bradford. Itu hanya Ini dia ngomong soal logo, dia tidak tahu bahwa Mas Gibran itu fotonya itu sempat dipajang di MDIS di sana sebagai lulusan terbaik ya, orang-orang terkenal ya. Saya akan tampilkan sebentar. Waktu itu Kaisang pergi ke sana, bahkan pengakuan dari alumni juga MDIS juga yang mengatakan bahwa iya foto Mas Gibran dulu sempat dipajang karena alumni terkenal ya. Dan saat ini sudah ganti manajemen, jadi mungkin sudah ada perombakan ya. Bukan perombakan ijazahnya, mungkin ada tata letaknya, penempatannya, atau mungkin dipindahkan ya. Tapi MDIS ini begitu mengapresiasi Mas Gibran sebagai alumni terbaik, sebagai orang terkenal, dan fotonya dipajang di sana. Saya akan tampilkan sebentar. Tapi kita dengarkan sampai selesai si bego mengong punya pernyataan ini dulu ya. bisa diperoleh kalau seseorang itu kuliah di UK, di United Kingdom. Dan itulah salah. Sampai juga dia dibilang kuliah di ngawur aja kau nih. University Technology of Sydney. Ternyata dia hanya di situ hanya matrikulasi program. Aduh. Ayo sekalian buka. Oke, kalau memang saya ke itu Bang Freddy. Ya. Lain. Kalau mau dibuka, buka aja di cek. Nah, ini teman-teman saya tampilkan ini ijazah Mas Gibran ya, teman-teman perhatikan di layar ya. Bahwasannya ada satu logo ya, dan sebelahnya ini surat pernyataan ijazah ya. Ya, teman-teman mungkin sudah melihat format itu yang sudah tersebar ya. Waktu itu Mas Gibran waktu menjadi wali kota Solo, beliau menunjukkan kepada media, awak media. Tapi si Roy bego ini, mengong panci ini, begitu kekeh ya, bahwasannya harus dua logo ya, logo panci gitu ya. Nah, saya akan tampilkan teman-teman bagaimana dulu Mas Gibran itu begitu dihargai di MDIS sebagai alumni terbaik atau orang terkenal ya. Ini ada. Ini di sini ada sesuatu yang bikin kaget sebenarnya. Ini di kampus MDIS. Nah, ini foto Mas Gibran. Karena Mas Gibran Orang-orang terkenal ya. adalah lulusan Bachelor of Science in Marketing di MDIS. Nah, Dan jelas kan? wajahnya terpampang Tifa? sekali. Roy Suryo? Ya, nggak ada otak kau ya. Ya, itulah. Kurang update kalian tuh. Ya, jelas sekali ya. Bahwasannya Mas Gibran itu benaran lulusan dari MDIS ya. Resmi kok. Nah, Anda penasaran dengan alumni MDIS yang akan memberikan kesaksian ya? Nah, saya akan simak ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya minta agar setelah kalian menyaksikan ini, dengan sukarela kalian silakan membagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya Tifa, Roy punya bego itu tuh disikat rata semuanya ya. Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang. Mohon disimak ya. Kita mesti paham basicnya dulu. Sistem pendidikan Indonesia dan Singapura itu beda. Karena memang Singapura jajahan Inggris. Kalau di Indonesia jelas. Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Tapi kalau di Singapura,
agak beda nih. Jadi, kalau di Singapura itu ada yang namanya primary school 6 tahun. Kemudian selanjutnya, pas primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Di situ untuk ngebedain antara kita akan masuk secondary school yang express atau secondary school yang biasa. Kalau secondary school yang express itu 4 tahun. Dari situ aja udah beda ya. SMP SMA 6 tahun, tapi di sini di Singapura secondary school express itu 4 tahun. Kalau secondary school yang biasa itu 4 plus 1 tahun, jadi total 5 tahun. Yang jalur biasa pun aja udah beda, bukan 6 tahun tapi 5 tahun. Di situ udah jelas bedanya kan? Nah, anggaplah masuk ke secondary school yang express, cuma 4 tahun masa belajarnya. Di situ nanti ada tes lagi. Apakah di secondary express itu kita bisa lanjut ke junior college yang masa belajarnya cuma 2 tahun atau lanjut ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Kalau masuk ke junior college itu akan mempermudah untuk masuk ke university. Nah, universitas negeri di Singapura itu sedikit banget. Antara lain kayak NTU, NUS, SMU, SUSS, dan beberapa lah, bisa di googling sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuknya politeknik itu setingkat diploma ya. Biasanya masuknya itu nanti ke university private, ke kampus swasta. Nah, kampus swasta di Singapura ada banyak banget. Dari yang model ruko-ruko, atau kampusnya di mall, bahkan sampai ada yang punya gedung sendiri. Nggak jarang, mahasiswa asing dari luar Singapura yang mau pindah pendidikannya ke Singapura, mereka pindah itu sejak lulus SMP. Kenapa? Karena kalau lulus SMP akan lebih mudah buat mereka untuk ikut ujian O-level. Jadi mereka bisa dapat kesempatan untuk masuk ke junior college. Dibandingkan mereka yang baru masuk setelah lulus SMA, itu biasanya hitungannya udah telat. Pasti nanti akan ada gap umur dengan teman-temannya. Gitu ya. Nah, biasanya lulusan SMP ini begitu masuk ke Singapura akan ada kelas penyetaraan dulu, kelas persiapan buat masuk ke ujian O-level itu yang buat masuk junior college. Kalau misalnya lolos ya bisa lanjut ke junior college dan lanjut ke universitas negeri di Singapura. Kalau enggak ya berarti dia akan masuk ke politeknik dan masuknya ke private university atau universitas swasta. Dan perlu digarisbawahi, kampus swasta di Singapura itu nggak bisa sembarangan ngasih ijazah. Jadi sistem pendidikan di Singapura itu ketat banget. Di sini tuh diawasi sama CPA. CPA itu Committee for Private Education dan punya lisensi EduTrust. Jadi jangankan masalah ijazah ya, masalah presensi, kehadiran di kelas aja tuh ketat banget. Apalagi kalau mahasiswa asing yang datang ke Singapura pakai student visa atau student pass, itu kan tujuannya memang untuk belajar. Jadi kalau misalnya kehadiran mereka di kelas itu harus 90% dan itu setiap bulan dilaporkan dari kampus ke pihak imigrasi. Kalau sampai kehadiran kita kurang dari 90%, biasanya either kita dikasih peringatan atau student visa kita dicabut, atau kalau kampusnya yang nakal, udah pasti lisensi kampusnya juga dicabut. Urusan student visa atau kehadiran di kelas itu penting banget. Kenapa? Karena Singapura itu negara kecil. Menghindari imigran-imigran gelap yang datang ke Singapura alasannya untuk belajar sebagai student, padahal di sini cari kerja. Dan mereka jadi nggak bayar pajak kan, karena visanya visa student gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, memang sistem pendidikan di Singapura ketat banget soal kehadiran, apalagi buat kita sebagai student pass holder. Kembali soal kampus swasta di Singapura itu banyak banget. Ada MDIS, ada Kaplan, PSB, ERC, dan lain-lain. Mereka itu bisa mengeluarkan ijazah sendiri sebatas diploma. Tapi kalau mereka mau mengeluarkan ijazah setara strata 1 atau S1, mereka harus wajib kerjasama sama kampus lain di luar negeri. Jadi, gelarnya itu resmi dari kampus rekanan di luar negeri, dan ijazahnya itu memang ada logo kampus rekanannya itu yang mengeluarkan. Aku kasih contoh, kalau ini yang MDIS ya. MDIS di sini bisa ngeluarin dengan logo MDIS tapi setingkat diploma aja. Itu. Kalau untuk yang strata 1, karena kebetulan aku jurusan komunikasi dan kampus rekanan MDIS-nya itu adalah University of Sunderland, logonya di sini University of Sunderland aja. Dan di sini aku second class honor first division. Aku jelasin ya, karena di sini agak beda dengan IPK di Indonesia. IPK di Indonesia itu kan paling tinggi 4, sedangkan kalau internasional itu GPA-nya masih ada 4,20. Jadi, klasifikasi gelar di luar negeri itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu first class honor. Itu GPA-nya setara 3,6 sampai 4,2. Di situ beda ya. Kalau Indonesia itu setara 3,7 sampai 4 untuk first class honor.
Yang kedua itu ada second class honor grade 1 atau upper second, itu GPA-nya setara 3,08 sampai 3,67. Kalau sistem IPK di Indonesia itu setara 3,3 sampai 3,6. Nah, yang ketiga itu second class honor grade 2 atau lower second. Kalau GPA-nya itu setingkat 2,48 sampai 3,07, kalau versi IPK Indonesia itu setara 2,7 sampai 3,2. Kemudian yang terakhir itu sekedar pas. Itu GPA-nya 2 sampai 2,47, kalau IPK Indonesia itu setara 2 sampai 2,6. Nah, soal gelar nih, untuk pendidikan setara strata 1 di luar negeri itu yang umum adalah BA dan BSc. BA itu Bachelor of Arts untuk ilmu-ilmu terapan kayak seni, kemudian komunikasi, arts itu gelarnya BA. Kemudian BS atau BSc, Bachelor of Science untuk ilmu-ilmu pasti, contoh matematika, fisika, kimia, itu gelarnya dapat BS atau BSc. Itu tergantung kampusnya ya, bisa pakai gelar BS atau BSc. Nah, kemudian kalau jurusan marketing gelarnya apa ya? Nah, ini juga tergantung kampusnya. Jadi marketing itu terbagi jadi dua. Marketing yang lebih ke strategi, lebih ke komunikasi, itu dia gelarnya BA, Bachelor of Arts, tapi marketing yang lebih ke ekonomi, statistik, atau ilmu-ilmu pastinya itu lebih ke Bachelor of Science. Nah, untuk kita tahu kampus itu gelarnya BA atau BSc, tinggal dibuka website kampusnya. Jadi hampir semua kampus yang punya website itu tinggal dibuka, di situ nanti ada modulnya. Karena orang kalau mau kuliah, mau daftar, mereka akan cari tahu dulu kan nanti akan belajar apa. Nah, biasanya di situ dicantumin, oh jurusan marketing di Universitas Bradford misalnya, lulusannya akan mendapat gelar Bachelor of Science karena modul pembelajarannya ini loh. Jadi daripada bergosip, buka aja website kampusnya. Lihat sendiri modul yang dipelajari apa. Untuk kampus MDIS sendiri, MDIS itu adalah salah satu kampus tertua swasta di Singapura. Karena zaman dulu belum banyak kampus swasta di Singapura. Keunggulannya adalah dia punya gedung sendiri. Karena nggak semua kampus swasta punya gedung sendiri. Dan ingat, catat, nggak semua universitas swasta di Singapura punya gedung sendiri, apalagi punya asrama mahasiswanya sendiri, kayak gitu. Nah, bisa terbukti dari tahun 1952 sampai sekarang MDIS tetap berdiri, itu berarti kredibel dan tidak menyalahi aturan. Jadi nggak mungkin yang namanya MDIS itu mengeluarkan ijazah palsu. Apalagi sistem pendidikan di Singapura kan ketat banget tuh. Soal aksen dan logat orang dalam berbahasa Inggris itu beda-beda. Karena pertama, nggak semua orang beruntung untuk bisa sekolah di sekolah internasional yang bisa belajar langsung American accent atau British accent. Yang kedua, jangankan bahasa Inggris yang bahasa kedua gitu. Kita aja yang lahir dan besar di Indonesia, punya bapak dan ibu Indonesia, logat kita macem-macem. Kita sering dengar kan ada orang berbahasa Indonesia dengan logat Jawa, logat Batak, logat Makassar, bahkan kita tuh bisa bedain kalau bahasa Indonesia orang itu tuh logat Timur. Jadi jangankan yang bahasa Inggris yang bukan bahasa kita sendiri gitu, bahasa Indonesia aja logatnya macem-macem. Jadi stop menghujat orang cuma gara-gara perbedaan cara berbahasanya, perbedaan cara berbicaranya, apalagi menghujat seseorang karena jenjang pendidikannya yang kita sendiri nggak tahu kalau ternyata memang ada perbedaan sistem. Jadi kalau ada tuduhan atau gosip-gosip soal ijazah dari Singapura itu palsu, mohon di cross check dulu. Karena Singapura itu ketat banget soal sistem pendidikannya. Apalagi di sini yang namanya korupsi atau suap itu tuh hampir nggak mungkin karena hukumnya seketat itu. Jadi sebelum kita bersuara, ada baiknya kita cari tahu dulu, cari informasi yang kredibel, barulah kita menyampaikan. Dan nggak perlu ngotot, nggak perlu ngegas, karena orang berpendidikan biasanya tenang. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan silahkan, itu aja dulu. Bye-bye, salam damai! Langsung dari MDIS Singapura, aku mau nunjukin satu hal nih. Tadinya di pintu masuk itu dipasang foto beberapa alumni yang terkenal, salah satunya Mas Gibran. Ini tadinya di pintu masuk, di jendelanya yang besar-besar ini, dipasang foto-foto alumni yang cukup terkenal lah. Salah satunya itu ya Mas Gibran. Tapi karena sekarang sudah manajemen baru, terus juga kampusnya sudah dipoles sedemikian rupa, jadi ternyata beberapa hal memang diubah. Salah satunya foto-foto alumni udah nggak ada lagi nih dipasang di sini. Nah, soal perdebatan kenapa kuliahnya di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, ini alasannya. Karena MDIS itu bekerja sama beberapa universitas lain di luar negeri.
Jadi, walaupun kami kuliah di Singapura, ijazah kami dikeluarkan langsung dari universitas-universitas ini, tergantung jurusannya apa.